Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah, ayah bunda bang kakak semuanya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalimat yang senantiasa mudah-mudahan terbiasa terlafaz dari lisan kita dengan penuh kesadaran, dengan penuh penghambaan, dengan penuh paripurna penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh kesadaran bahwa kita tidak ada apa-apanya, Allah lah segala hal yang patut kita puji, kita berikan puja-puji kita kepada Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pandainya kita bersyukur menjadi hamba, Allah kemudian tambahkan segala nikmatnya bagi kita dan Allah jauhkan kita dari mara bahaya, utamanya adalah hilangnya iman, hilangnya Islam, hilangnya keistiqomahan dari hati kita. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan tentunya kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kepandaian kita bersyukur kepadanya. Selawat berikan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak-banyak kita berselawat agar kemudian kita kuat untuk senantiasa mengikuti jalan yang sudah diwariskan oleh baginda Rasulullah SAW, yang makin hari mungkin kita merasa makin berat untuk mengikutinya, makin hari makin makin menantang untuk istiqomah membersamai jalan-jalan yang sudah diwariskan oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi mudah-mudahan selawat yang sering kita dawamkan itu menjadi asbab tumbuh cinta dan rindu dalam hati kita, yang menjadi modal kita untuk terus membersamai sosok yang kita idolakan, yang kita rindukan, yang kelak kita mohon kepada Allah agar kita bisa bertetangga dengannya di surganya Allah, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ayah bunda, maka semuanya kita lanjutkan, kita silat otak kita. Ya udah berapa pekan eh, tidak berjumpa. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Saya mau lihat judulnya dulu ya. Saya suka lupa sama judul, biar nggak salah materi. Sehat Pak Bu? Kalau ada yang mau Ya, curhat, boleh curhat dulu sebelum saya. Ah, ini dia. alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Judul kita pagi hari ini adalah ketika rezeki tak kunjung lapang. Masya Allah. Menjaga iman saat belum sesuai harapan. Waduh. Ketika rezeki tak kunjung lapang. Ada apa Pak Bu? Seret sekarang ya? Gara-gara Amerika sama Iran perang. Iya kah? Ah, Ya, iya. Sekarang kan di mana-mana itu jadi alasannya. Ke pasar mau beli cabe pun tukang cabe udah ngerti perang Iran Amerika, betul nggak? Kok naik cabe? Iya, soalnya Iran sama Amerika masih perang. Oh iya, tukang cabe pun sekarang ngerti geopolitik. Ya, Pak Bu, saya mau nanya dulu. Bapak Ibu benar-benar yakin nggak kalau Allah tuh adil? Bahkan maha adil itu dulu deh. Yakin nggak? Kita udah lama nggak jumpa, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Kayaknya udah beberapa pekan saya nggak ngisi silat otak, kan gantian sama dokter Andika dan terus kemarin juga saya sempat keluar kota. Yakin, gue yakin. Yakin nggak Bapak Ibu bahwa Allah itu maha adil? Oke, yakin. Oh, oke. Semuanya sepakat yakin ya. Belum belum ada saya tengok jawaban yang nggak yakin. Semuanya masih yakin, yakin, yakin. Oke, yakin. Oke, baik. Sepakat kita ya bahwa Allah tuh maha adil. Oke, dalam hitungan kita manusia, dalam matematika kita manusia, adil itu kan apa namanya ya? Seimbang, betul nggak sih? Kiri kanan seimbang. Ya. Nah, artinya begini, kalau memang kita yakin Allah tuh adil,
Maka kalau Allah kasih kita susah, berarti Allah kasih juga kita senang. Gitu nggak sih? Benar nggak, Bu? Benar nggak begitu konsepnya? Kalau kemudian kan inna ma'al usri yusra. Begitu kan? Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan yusra. Ada kemudahan. Bersama, Bu, bukan setelah. Saking adilnya Allah tuh bersama sebenarnya. Betul ya? Begitu ya kira-kira ya. Kalau Allah kasih kita susah, sejatinya Allah juga kasih kita senang. Kan Allah adil. Tapi kalau Allah kasih kita senang, pengen nggak kita dikasih susah? Pengen nggak? Kan gini, kalau Allah kasih kita susah, maka kita sangat yakin dengan keadilannya Allah bahwa Allah juga akan kasih kita senang. Tapi pertanyaannya, kalau kita dikasih Allah senang dulu, mau nggak kita dikasih susah atas keadilan? Ayo, mau nggak? Oke, sekarang saya tanya. Kan Bapak Ibu udah sepakat sama saya bahwa Allah itu Maha Adil. Kalau dikasih satu senang, dikasih susah. Atau dikasih susah, pasti ada senang. Inna ma'al usri yusra. Sekarang begini Bapak, misal, saya kasih contoh satu orang aja lah ya. Biar nggak semua jawab. Siapa ya? Saya yang cari, yakin Ustadz Allah adil. Ya, betul. Saya cari dulu di sini siapa kira-kira. Ibu Elia Rosa. Boleh Bu ya? Boleh ya? Ibu senyumnya membuat tenang tuh. Oke, Bu, gini Bu. Kan tadi udah yakin ya Bu ya, bahwa Allah tuh Maha Adil. Salah satu contohnya, inna ma'al usri yusro. Kalau kemudian ada kesusahan dikasih Allah tuh, tenang aja. Itu bersama dengan itu ada juga kesenangan, kemudahan, kan begitu. Oke, sekarang saya pengen tanya, Bu, Bu Elia, ya. Kalau misal ibu nih dikasih kisi-kisi sama malaikat, kata malaikat gini, malam-malam datang ke ibu, ya kan? Bu, Allah bakal ngasih ibu 100 kesenangan dan 100 kesusahan. Kan Allah adil. Jadi malaikat bilang, Bu, Allah akan kasih ibu 100, habis hari ini, besok ibu bangun, Allah akan kasih ibu 100 kesenangan dan 100 kesusahan. Terus malaikat tuh nanya, nah saya mau nanya Bu, ibu mau ngabisin yang mana dulu? Ibu mau yang mana dulu nih? Mau dihabisin? Kan sama-sama 100, 100 senang, 100 susah. Malaikatnya bingung, mau nanya sama ibu. Bu, ibu mau yang mana dulu nih yang dikasih? 100 senangnya dulu atau 100 yang susahnya dulu? Gitu. Kira-kira jawaban ibu Elia apa, Bu? Coba nyalain itunya, Bu. Mic-nya ada di kiri bawah itu. Ya kan? Malaikat lagi nunggu nih, Bu, jawaban ibu. Ntar lagi jam 7. Udah mulai mau dikasih nih. Apa kira-kira, Bu? Ibu mau yang mana dulu yang ibu habiskan? Susahnya Sebagai, dulu Pak Ustadz. oh, siapa yang jawab? Saya Pak Ustadz, maaf Bu Retno. Oh, Bu Retno, Apa oke. ya? Bu Retno Ya. bilang susahnya dulu. Terus yang Ibu Susi di kolom komentar juga begitu, susah dulu. Oke. Ibu Elia, saya pengen suara Bu Elia. Saya dari tadi baru lihat senyumnya aja. Gimana Bu? Tadi Bu Retno bantu Ibu jawab, katanya mau susahnya dulu. Bu Susi juga di kolom komentar juga tadi bilang susahnya dulu. Bu Elia gimana Bu? Ya nggak apa. Ah, gimana Bu? Halo, halo. Oh, sinyalnya kurang bagus kayaknya Bu Elia ya. Tebakan saya sih Bu Elia mau susahnya dulu karena tadi katanya ya nggak apa-apa, cuman kepotong gitu. Ya nggak apa-apa susahnya dulu gitu. Bu Fitrianti juga susahnya dulu. Oke. Bapak Ibu semua, coba tengok, ya kan? Coba tengok. Tadi dari informasi nih, dari cerita yang saya bikin jadi contoh nih, ya kan?
dikasih kemudian susah 100, dikasih senang 100. Bapak Ibu sepakat, pengen susah dulu. Nah coba itu. Pengen susah dulu. Bu Fitri tadi pengen susah dulu. Bu Susanti pengen susah dulu. Bu Retno pengen susah dulu. Bu Elia juga katanya enggak apa-apa susah dulu. Ah, Bu Ratih barusan nih, susah dulu. Susah dulu enggak apa-apa. Kok tiba-tiba kita sepakat pengen kali susah? Ah, coba itu. Kok kok tiba-tiba kita sepakat pengen susah? Kenapa? Kenapa kira-kira? Bu Retno mana tadi Bu Retno? Kenapa Ibu pengen susah dulu, Bu? Kok tiba-tiba Ibu jatuh cinta dengan susah? Karena Mhm. ya pengen nanti di endingnya itu menikmati kebahagiaan yang maksimal. Wih, Masya Allah, itu dia. Karena Bu Retno pengen endingnya itu nanti penuh dengan kebahagiaan. Bu Retno penuh keyakinan bakal ada endingnya bahagia, happy ending. Kenapa? Karena tadi malaikat ngasih kisi-kisi. Setelah 100 susah, tinggal 100 senang. Nah, Bu, Pak, kenapa enggak begitu kita setiap hari? Bu Retno tadi sangat-sangat dengan tegas mengatakan, karena aku pengen endingnya happy, Ustadz. Kenapa tegas tanpa ada keraguan sama sekali? Karena Bu Retno seyakin itu setelah ada susah, bakal ada senang. Coba, kalau kita seyakin itu sama Allah, gimana pun hari ini peliknya hari, tetap akan pede kita jalanin kehidupan. Kenapa? Karena kita yakin setelah ini yusro. Inna ma'al usri yusro. Setelah ini yusro. Justru kita bahagia menjalani kesusahan itu. Seperti Bapak Ibu tadi begitu antusias memilih susah. Justru kita lega, ikhlas menjalani ujian itu. Kenapa? Karena kita tahu, kita iman betul bahwa setelah ini tinggal senangnya aja. Setelah ini tinggal senangnya aja. Itu dia masalahnya, Ustadz. Aku nih udah hidup 40 tahun, kata ibu gitu kan. Kata bapak gitu kan. Aku nih udah hidup 50 tahun. Nampaknya susah terus, Ustadz. Ya, nampaknya susah terus, Ustadz. Kapan senangnya? Kapan senangnya, Ustadz? Ini udah 50 tahun. Asik susah aja yang kualami dah. Kalau diingat-ingat, banyakan susahnya, Ustadz. Kapan yang dimaksud dengan kemudahan tuh? Ya, kapan? Pak Bu, siapa yang di sini nggak yakin bahwa kita bakal punya kehidupan setelah di dunia ini? Siapa? Siapa yang nggak yakin bahwa nggak ada kehidupan setelah dunia ini? Nggak ada. Atau saya balik pertanyaannya. Siapa yang yakin bahwa masih ada kehidupan setelah dunia ini? Siapa? Yakin nggak Bu? Coba di kolom komentar. Yakin nggak? Yakin nggak Bapak Ibu bahwa setelah kehidupan di dunia ini masih ada kehidupan setelahnya? Oke, yakin. Mana yang lebih lama, Bu? Kehidupan kita di dunia ini atau kehidupan kita di akhirat nanti setelah kehidupan dunia ini? Mana yang lebih lama? Setelah kehidupan kita yang sekarang nih atau kehidupan yang kedua nanti di akhirat? Oke, akhirat lebih lama. Orang-orang julid akan bertanya, tahu dari mana? Kan gitu. Nanti Bapak Ibu kalau ditanya begitu, atau Bapak Ibu mempertanyakan ke diri sendiri ketika ingin menghibur dirinya, ketika berdoa kepada Allah, atau ketika merenung, pengen menghibur dirinya bahwa akan ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, dan lebih lama kehidupan itu daripada kehidupan dunia ini, lantas kemudian ada bisikan di hati Ibu, tahu dari mana? Mati aja belum kau? Tahu dari mana, Bu? Simpel membuktikannya. Simpel membuktikannya. Nabi Muhammad tuh udah berapa ribu tahun wafat. Kan Nabi Muhammad usianya hidup 63 tahun.
Nah, sampai dengan sekarang udah berapa ribu tahun? Anggaplah 14.000 tahun. Betul ya? Kita lihat tahun Hijriah gitu. Sorry. Anggaplah 1.400 tahun maksud saya. 14 abad. Oke. Kalau kita kasih contoh Nabi Muhammad saja, mana lebih lama Nabi Muhammad? Hidup di dunia ini atau hidup di kehidupan kedua di akhirat tadi? Lebih lama di akhirat, betul nggak? Nabi Muhammad cuma 63 tahun hidup di dunia. Dan Nabi Muhammad sudah menjalani kehidupan akhirat, alam akhirat itu 14 abad. Apalagi kalau kita bahas dari Nabi Adam. Ya kan? Nah, dari Nabi Muhammad aja lah. Ya kan? Nah, oke. Kalau begitu, ada kehidupan setelah di dunia, yaitu di akhirat. Lebih lama pula di akhirat. Saya tanya lagi. Ibu sama bapak pengen bahagia di mana kalau begitu? Kalau nggak bisa dua-duanya, pengen bahagia di mana? Pasti jawabnya di dua-duanya, Ustaz. Nah, itulah. Jangan. Kalau nggak bisa dua-duanya, pengen bahagia di mana? Yang di dunia itu yang di akhirat. Hah? Yang di yang di akhirat pasti. Kenapa? Karena itu lebih lama dan itu kekal selama-lamanya. Nggak ada endingnya. Jadi Pak Bu, kalau dirasa, itu pun perasaan kita aja sebenarnya. Kalau perasaan kita hari ini ngerasa sekian puluh tahun kita hidup, yang ada hanya susah aja, ya udah, hiburlah. Berarti yusronya akan dikasih Allah nanti di kehidupan kedua. Karena akan ada yusronya, akan ada kemudahannya tetap. Walaupun mungkin kita rasa hari ini cuman usronya, cuman kesusahannya. Nggak apa-apa di kehidupan kedua. Ada satu hadis qudsi diriwayatkan, dikisahkan ketika nanti di yaumil mahsyar semua manusia sedang menunggu dirinya dipanggil untuk dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi timbangan mizannya Allah. Lantas kemudian ada sekelompok manusia yang didatangi oleh malaikat. Ngapain malaikat itu? Malaikat itu membawa pahala kepada mereka sebesar-besar gunung Uhud. Oke, siapa yang udah pernah umroh atau haji? Bolehlah satu orang ngomong yang pernah umroh atau haji. Ada? Oh, Bu Retno. Oke, Bu Retno, pernah lihat gunung Uhud? Bu, pernah lihat gunung Uhud, Bu? Ibu kan udah umroh atau udah haji kan? Hah. Atau yang lain? Atau yang di Bogor deh. Pernah lihat Gunung Salak nggak, Bu? Oh, banyak yang pernah. Pernah, Ustaz. Bapak orang tuanya Rafif. Pasti udah pernah lihat Gunung Uhud kan, Pak? Coba nyalakan mic-nya, Pak. Iya, iya kata bapaknya. Gede nggak, Pak? Nyalain dulu mic-nya, Pak. Besar, Ustaz. Pernah umroh kan, Pak? Iya, salah, Ustaz. Lihat Gunung Uhud nggak, Pak? Iya, Ustaz. Oke, gede nggak, Pak? Besar, Ustaz. Besar apa besar banget, Pak? Besar banget, Ustaz. Gunung Uhud itu besar dan panjang, betul nggak? Iya. Jadi dia tuh kayak kalau Gunung Salak kan dia gini. Gini nih, Gunung Salak. Gede, cuman setumpuk gitu. Kalau Gunung Uhud, gede, panjang. Tuh. Jadi gede banget Gunung Uhud itu. Nah, dalam riwayat tadi, makasih ya Pak, ada sekelompok manusia yang didatangi oleh malaikat nanti di yaumil mahsyar. Malaikat itu bawa apa? Bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Pahala. Sebesar apa? Sebesar Gunung Uhud. Sebesar Gunung Uhud. Manusia itu bertanya, apa ini wahai malaikat? Apa ini? Apa ini? Ini pahala untukmu. Pahalaku yang mana? Malaikat jawab, ini adalah balasan dari Allah untuk doa dan harapanmu yang belum dijawab oleh Allah di dunia.
yang belum dijawab sama Allah ketika kamu masih hidup di dunia. Kamu dulu di dunia tetap baik sangka sama Allah, tetap minta sama Allah, tetap berdoa sama Allah, walaupun belum dibalas sama Allah, tapi kau tetap doa sama Allah, tetap minta sama Allah, tetap baik sangka sama Allah. Nah, belum dijawab sama Allah, kadung mati kamu. Kadung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, karena belum dibalas sama Allah di dunia, maka dibalas sama Allah sekarang di kehidupan akhirat. Inilah kemudian pahalanya, inilah balasannya, ini jawabannya, ini hadiahnya. Apa kata para manusia waktu itu di riwayat ini? Maka manusia itu berkata, kalau tahu aku kayak gini, aku bermohon sama Allah, nggak usah ada yang dijawab doaku waktu di dunia. Biar di sini aja dijawab semua. Gitulah. Kalau taunya begini ceritanya, kata manusia itu, biarlah aku memohon ke Allah semua doaku, semua permintaanku, semua harapanku, semua keinginanku yang banyak maunya itu ketika di dunia, nggak usah dijawab sama Allah di dunia, biar sekarang aja dijawab. Karena sekarang aku lebih butuh daripada di dunia. Gitu Bapak Ibu. Gitu dia. Dan Bapak Ibu gini, kalau kita bicara rezeki, saya ke orang tuanya Rofib lagi ya. Izinnya Pak. Pak, Rofib itu kakak beradik berapa Pak? Total Pak. Yang saya tahu kan berdua, karena dua-duanya di pondok. 3 Ustaz. Oh 3, oke. Rofib itu paling besar kah? Iya, yang pertama Ustaz. Oke, berarti ada adiknya 2, Vina sama satu Iya. lagi. Sarafina sama Syarif. Oke, Syarif ini masih di sana berarti, masih sama Bapak. Masih mondok Pak Ustaz. Oh, SMA, tingkatan SMA. Ini masa SMA di Sulaimania. Oh, oke, Masya Allah. Nah, beda antara Rofib sama Vina berapa tahun, Pak? 1,5, hampir 1,5 tahun. Oke, 1,5 tahun. Beda Vina sama Syarif berapa tahun, Pak? 6 tahun Ustaz. Oke, 6 tahun. Pak, saya tanya, ketika belum ada Rofib, Bapak cuma berdua sama Ibu, betul? Iya, Oke. Bisa makan, aman makan, Pak? aman. Salah. Listrik aman? Aman. Aman. Air aman? Aman. Aman. Rumah aman? Aman Ustaz. Oke, aman. Masih aman dong. Cuman satu kamar aja butuh. Cuman bapak sama ibu. Lahir Rofib. Lahir Rofib. Nambah perut yang harus diisi, Pak. Makan masih aman, Pak? Alhamdulillah Ustaz. Aman. Alhamdulillah. Listrik aman, Pak? Alhamdulillah. Nah, air aman, Pak? Alhamdulillah. Aman. Lahir Vina, Pak. Vina cewek. Nggak bisa satu kamar sama Rofib. Orang cewek. Kudu nambah kamar. Aman, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah aman. Makan aman, Pak? Alhamdulillah. Nah, Rofib sama Vina beda seleranya. Tahu saya. Iya. Beda selera, tahu saya. Orang Vina tinggal sama saya di sini. Iya. Tahu saya beda seleranya. Tapi aman nggak, Pak? Alhamdulillah aman Ustaz. Aman. Tapi ayah. Iya. Lahir Syarif. Syarif lumayan jauh bedanya 6 tahun. Iya. Kondisi ekonomi udah beda tuh. Udah beda 6 tahun. Kondisi Indonesia udah mulai beda tuh. Kondisi Surabaya udah beda tuh. Tapi masih aman, Pak, rumah? Alhamdulillah. Makan masih aman? Alhamdulillah. Listrik masih aman? Air aman, Pak ya? Iya, alhamdulillah. Ayah. Iya. Bahkan sekarang kuliah dua-duanya. Aman, Pak? Aman. Aman. Alhamdulillah. Dikeluarkan masjid. Iya. Nah, Bapak Ibu semuanya, makasih ya Pak ya, makasih. Saya mengasih contoh. Jadi kalau kita kemudian fokus meratapi, maka kita susah untuk melihat betapa baiknya Allah. Tapi kalau kita runut satu persatu, lihatlah, Allah selalu menyelesaikan permasalahan kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Berganti suasana, berganti situasi, berganti kondisi, pada akhirnya Allah tetap memberikan jalan kepada kita. Kayak ayahanda tadi, orang tuanya Rofib. Mungkin ayahanda nggak menyadari gitu, tapi oh iya juga ya, aman ya. Ketika berdua aman. Ketika Rofib lahir masih aman juga ternyata. Padahal kebutuhan beda. 2 anak masih aman alhamdulillah. Padahal kebutuhan beda lagi gitu. Jadi sejatinya Allah itu tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu. Tidak pernah. Tapi Ustadz,
rasanya berat. Ya namanya hidup, Pak. Yang namanya hidup, Bu. Jangankan bergerak, tidur aja capek. Nggak yakin? Coba Ibu tes. Habis kita kajian silat otak nih, Ibu hajar tidur sampai besok lagi. Jangan bangun-bangun. Coba. Capek, Bu. Capek, Pak. Selesai. Pegel. Pegel pasti. Ya kan? Pegel. Ya namanya juga hidup. Tapi yakinilah, Allah tuh nggak pernah ninggalin kita. Allah tuh tahu kebutuhan kita. Nah, justru Bapak Ibu, jangan-jangan Allah itu sedang menjaga kita. Makanya sama Allah dibatasi. Nggak terlalu dilebih-lebihkan. Kenapa? Karena sejatinya rezeki itu, kan rezeki itu nggak cuma duit ya Bu ya. Duit rezeki, waktu rezeki, kesehatan rezeki, anak rezeki, tetangga tuh rezeki. Nah, kita ngerasa hari ini itu masih terbatas, belum sesuai dengan yang kita inginkan. Kita pengennya berlimpah ruah, tapi Allah kasih masih terbatas. Bisa jadi itu karena Allah sayang kita, karena Allah menjaga kita. Kenapa? Karena semua itu, harta, anak, dan seterusnya, itu sejatinya ujian, Pak Bu. Ujian. Nah, Allah tuh tahu, kalau Allah kasih kita ujian banyak-banyak, takutnya kita nggak sanggup. Gagal kita ujian. Allah nggak pengen kita gagal ujian, makanya dikasih dikit-dikit. Tapi cukup. Tapi cukup. Yang penting lulus, kata Allah. Yang penting nggak gagal, kata Allah. Yang penting nggak terpleset, kata Allah. Cukup tapi. Nambah 1 anak cukup. Nambah 2 anak cukup kok masih. Nambah 3 anak cukup kok masih. Ya tapi kan kerjanya makin keras Ustadz. Iya tuh mah. Kalau begitu. Itu mah sunatullahnya. Coba kita buka surat Al-Anfal. Atau Ali Imran deh. Ali Imran ayat 14. Coba buka. Gogik atau siapapun. Ali Imran dulu deh. Ali Imran ayat 14. Ali Imran ayat 14. Nah, saya bacakan artinya saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dijadikan tampak zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banini wal qanatiri wal qantarati minadz zahabi wal fidda wal khail musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan tampak indah dalam pandangan manusia itu cinta terhadap nafsu berupa wanita, istri, pasangan, anak-anak kita, harta benda yang menumpuk, tabungan, deposito, atau tabungan di bawah bantal, kuda pilihan, kalau kita sekarang kendaraan, dikasih mobil 1, kadang kita tidak cukup, pengen mobil 2, pengen mobil 3, dikasih motor 1, pengen nambah 2, pengen nambah 3. Hewan ternak dan sawah ladang, bisnis, usaha, udah punya bisnis 1, lancar, mentang-mentang ada tetangga bisnisnya yang lain lancar juga, pengen. Ya kan? Sehingga akhirnya nggak mampu untuk melihat betapa nikmatnya bisnis yang 1 itu. Ya kan? Dan Bapak Ibu semuanya, itu semua udah zuyyina linnas. Udah dijadikan indah memang di mata manusia. Kenapa? Karena dia adalah ujian. Karena dia adalah ujian. Itu semua adalah ujian. Di mana itu? Di surat Al-Anfal ayat 28. Nah, coba buka Al-Anfal ayat 28. Itu tadi Ali Imran ayat 14. Dan situ detail ya. Mulai dari pasangan, itu ujian. Anak, itu ujian. Harta benda yang bertumpuk. Kalau kita sekarang tabungan, deposito, itu ujian. Kuda-kuda pilihan. Kalau kita sekarang apa? Kendaraan, itu ujian. Motor, mobil. Ya kan? Pesawat pribadi. Ya. Ujian. Ya kan? Sawah ladang. Kalau kita sekarang apa? Bisnis, usaha. Itu juga ujian. Nah, di surat Al-Anfal, Allah sampaikan apa? Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwa hartamu itu semuanya, anak-anakmu itu ujian, cobaan itu.
Cobaan itu kata Allah. Ya, cobaan itu. Close share screen-nya. Maka Bapak Ibu semuanya, bisa jadi hari ini Allah masih batasi semuanya. Karena Allah tahu kalau Allah kasih lebih, kita nggak lulus ujiannya. Ya kan? Korun dulu dikasih lebih sama Allah, nggak lulus ujiannya, tenggelam. Tenggelam. Maka itu karena sayangnya Allah ke kita. Sementara Rasulullah SAW pernah bersabda, ini hadis riwayat Bukhari. Apa kata Rasulullah? Oh, anak manusia itu, kata Rasulullah, manusia itu, kalau dia punya satu lembah harta berlimpah, satu lembah, dia udah punya satu lembah harta, kata baginda Rasulullah SAW. Maka dia akan minta lagi satu lembah lagi. Padahal dia udah punya satu lembah nih, harta. Maka kata Rasulullah apa? Cukup? Enggak. Dia akan minta satu lembah lagi harta. Nah, ketika dia udah punya dua lembah harta, udah dua lembah harta itu, ya kan? Dua lembah, banyak itulah dua lembah itu. Udah dua lembah harta itu, apa kata Rasulullah? Cukup? Enggak. Dia akan minta lembah ketiga. Maka dilanjutkan kemudian dalam riwayat ini, sabda Rasulullah SAW, tidak ada yang bisa membuat perut Bani Adam itu kenyang kecuali tanah. Hadis riwayat Bukhari. Apa maksudnya itu, Babu? Tidak ada, kalau diikuti semuanya itu, sifat aslinya anak manusia itu, kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang akan membuat dia kenyang, tidak ada yang akan membuat dia puas. Sampai apa? Sampai cuma tanah yang mengisi perutnya. Apa itu maksudnya? Mati. Maka Bapak Ibu, nauzubillah min zalik, kita punya sifat itu. Maka ketika kemudian Allah hari ini masih jaga kita dari sifat itu, maka harusnya kita bersyukur. Makasih ya Allah gitu. Gitu lah kira-kira. Makasih ya Allah. Karena udah pasti Allah lebih tahu. Atau gini dah. Siapa lagi ya? Ibu-ibu. Bu Evi. Bu Evi. Bu, anak udah gede-gede? Atau ada yang masih kecil? Anak sudah menikah Pak Ustadz. Oh, udah menikah ya. Semua udah menikah, Bu? Cuma satu anak saya, Oh, cuma satu. Masya Allah. Oke. Anaknya perempuan apa laki-laki, Bu? perempuan. Oke, perempuan. Bu, dulu anaknya SD dong. Iya, Habis SD SMP. Habis SMP SMA. iya, Oke. Beda nggak jajannya waktu SD sama SMP, Bu? iya. Beda, Beda. Sama SMP sama SMA? beda. Beda. Protes nggak dia, Bu? Kayaknya enggak. Oke. Pernah nggak dia nanya waktu SMP? Kok sekarang lebih banyak? Pernah nggak dia nanya? Ketika dia naik kelas SMP gitu. Kok sekarang lebih banyak, Bu? Gitu. Ya, karena kondisinya keadaannya berbeda juga sudah Pak Ustadz. Oh gitu. Tapi beda gedenya ya? Iya, beda gedenya. Iya. Kenapa, Bu? Kenapa Ibu bedain waktu SD sampai SMP sampai SMA? Ya, karena keperluannya juga berbeda juga sudah Pak. Iya, berbeda. Apa yang Ibu takutkan kalau Ibu kasih dia jatah SMA waktu SD? Ya, kalau udah cukup. Kalau seandainya Ibu pun punya duit, misal nih, waktu SD Ibu Iya. kasih dia 5.000. Waktu kalau SMA Ibu kasih 15.000. Kalaupun waktu Iya. itu Ibu ada duit, Ibu kasih nggak 15.000 waktu di SD? Lihat keperluannya dulu Pak Ustadz. Ada keperluan apa dia? Nggak ada keperluan, dia cuma jajan SD aja. Enggak deh dulu. Enggak kan? Apa yang Ibu Iya. takutkan kalau Ibu kasih jatah SMA ke anak SD? Apa yang emang Ibu takutkan? Padahal duitnya ada. Mengajarkan dia saja sih, supaya duit itu kita hemat gitu. Iya. Ngajarkan dia biar hemat, belum Iya. juga sesuai kebutuhannya. Iya. Nanti kalau dia dikasih sebanyak itu, padahal usianya masih kecil, malah yang aneh-aneh, malah Iya. nanti jadi cilaka. Betul nggak, Bu? Betul. Iya. Gitu juga Allah. Gitu juga Allah. Allah itu sesuai kebutuhan kita aja. Iya kan? Buktinya tadi, makasih ya, Bu. Iya. Buktinya tadi, ayahanda dari orang tua Rafiq. Ketika ayahanda
belum punya anak, masih sama ibu di rumah, ibunya Rafiq, berdua. Allah tahu kebutuhannya berdua berapa, Allah kasih. Ketika kemudian dapat anak satu Rafiq, Allah tahu kebutuhannya nambah, Allah kasih juga, makanya masih aman. Ketika kemudian nambah lagi anak, perempuan pula, kamarnya nambah ini, nggak bisa disatukan sama abangnya karena laki-laki. Allah tahu itu, Allah kasih, aman juga. Gitu. Allah tahu, Allah kasih. Nah, sebenarnya kalau kita seperti itu, tenang kita itu, nggak akan gelisah gimana-gimana. Nggak akan gelisah gimana-gimana. Ya. Nah, cuman kadang, kita nggak kayak gitu menyikapinya. Kita hujat Allah. Kita hujat Allah. Disitulah kita cilakanya. Kalau seandainya lah misal tadi, anak ibu Evi itu, meronta-ronta dia. Aku nggak mau, aku tengok abangku punya tetangga misalkan SMA gitu kan. Itu si abang itu dikasih 15.000, Mak. Kata Bu Evi, ya kau SD masih. 5.000 buat kau cukup. Dia kan abangmu itu SMA. Nggak mau, aku berontak dia. Kesal Bu Evi juga. Bisa dihukum malah itu. Udah, nggak usah kau udah ajar jajan. Udah mau masan kan nasi goreng, kau bawa nasi goreng aja udah gitu. Nggak usah kau jajan di sekolah. Gitu. Ya. Nah, kadang kita tuh gitu, meronta-ronta kita. Meronta kita. Seolah-olah kita jauh lebih tahu daripada Allah. Padahal Allah sedang menyelamatkan kita. Karena Allah tahu kalau Allah tumpahkan rezekinya melebihi kebutuhan kita, kita bisa cilaka. Kayak Korun. Kayak Korun gitu. Karena gini Bapak Ibu, beda loh cobaan untuk berinfak saat kita punya penghasilan 100.000 sama penghasilan 100 juta. Beda loh. Oke, segini. Zakat, berapa persen zakat? 2,5%, betul ya? Sama kan zakat kita? 2,5%? Oke. Misal, harta ibu, harta bapak yang mau dizakatin 1 juta. Setelah dihitung-hitung itu 1 juta yang wajib zakat. Oke, 2%-nya berapa? 2,5%-nya berapa? Kali 2,5%. 25.000. Kalau 1 juta, 25.000. Oke, Bu Evi, bayar zakat 25.000. Aman dong. Orang ibu GGS saja lebih dari 25.000 setiap bulan. Betul nggak? Ya kan? Aman nggak? Masih aman kan? Masih ringan kan? Kalau masih ringan jempol. Oke, masih ringan. Oke. Tiba-tiba dikasih Allah 100 juta. Ya kan? Harus bayar zakat 2,5%. 2.500.000 sekarang. Masih aman, Bu? Aman lah. Aman. Udah terbiasa. Ya kan? Orang tua asuh masjid muslim milioner mah aman. Tapi orang di luar sana, dari yang tadinya 25.000, sekarang ditagih dia 2.500.000. Apa kata dia? Banyak kali, kata dia. Biasanya juga 25.000, kata dia. Iya, cuma hartamu sekarang nambah. Itu kan karena aku yang kerja keras. Gitu kata dia. Nggak percaya? Buka surat Az-Zumar ayat 49. Surat Az-Zumar ayat 49. Bukan bisa-bisa saya. Az-Zumar ayat 49. Ada? Ini dia. 49. Az-Zumar 49. Oke, ini dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza massal insan durrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmi bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Maka apabila manusia ditimpakan kesusahan, cobaan, ujian, kemalangan, bencana, dia akan menyeru kepada kami, kata Allah. Dia akan berdoa. Kalau lagi susah dia berdoa, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian apabila kami jawab, kata Allah, kami jawab doanya itu, kami beri dia nikmat, kami beri dia solusi, kami beri dia jalan keluar,
Kami beri dia jalan keluar, kami beri dia solusi, kami beri dia kenikmatan. Apa kata dia? Dia akan berkata apa? Sesungguhnya aku diberi nikmat ini, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Ini karena kepintaranku, ini karena kebisaanku gitu. Tadinya ketika dia susah, dia minta sama Allah, da'ana. Terus kemudian kata Allah, summa khawalnahu. Kemudian kami selesaikan masalah dia. Kami jawab itu semua. Kami kasih dia nikmat. Apa kata dia? Qala innama utituhu ala ilmi. Ini karena aku aja pintar. Ini karena kerja kerasku. Ini karena kebisaanku. Padahal kata Allah, sebenarnya itu adalah ujian. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Tuh. Coba close share screen-nya. Gitu Pak Bu. Ya kan? Makanya kadang-kadang kalau kita pahami, kalau kita baca satu persatu ayat demi ayat tadi yang sudah kita bukakan itu, akhirnya kadang-kadang kita malah bersyukur loh dikasih, ya udahlah gini aja. Gitu. Karena belum tentu saya Pak Bu kalau dijadikan miliarder hari ini, belum tentu saya selamat. Bisa jadi sombongnya setinggi langit, nauzubillah. Dan sudah pasti apa yang terjadi hari ini itu yang terbaik. Makanya aku tenang. Ini kan lagi Piala Dunia ya. Di awal-awal babak penyisihan, saya nggak tahu Bapak Ibu suka apa nggak, tapi ini ceritanya indah banget. Ada pemain Kanada, bukan negara Muslim loh, pemain Kanada. Cuman pemain ini agama Islam, pemain Muslim dia, tapi negaranya Kanada. Baru pertandingan pertama, cedera dia, patah kaki. Akhirnya dipastikan dia tidak ikut lagi Piala Dunia. Kenapa? Padahal baru babak pertama, masih panjang waktu itu. Diwawancara sama reporter. Ditanya, aduh gimana dong, kecewa dong kamu dengan kejadian ini. Sangat disayangkan, padahal ini baru pertandingan pertama. Padahal perjalanan Piala Dunia masih panjang. Kamu sudah patah kaki, gimana, kecewa? Coba gambarkan seberapa besar kecewamu. Apa jawaban dia? Aku baik-baik aja. Aku nggak ada kecewa sama sekali, karena Allah tidak akan pernah mengecewakanku, dan apa yang terjadi hari ini, itu ketetapan Allah. Maka itulah yang terbaik menurut Allah, dan aku sama sekali nggak ada kecewa. Karena Allah tidak pernah mengecewakanku seumur hidupku. Itu tuh. Karena dia yakin, patah kaki itu yang paling baik sama dia. Artinya apa? Dia bilang, oh berarti Allah pengen aku nonton, nggak main. Ya udah, gitu. Selesai. Gitu, selesai. Oh berarti Allah pengennya aku main cuma segini, sisanya nonton. Oke, nonton dah, gitu. Nonton dah. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Allah mengecewakan kita padahal kita dibiarkan hidup oleh Allah sampai usia 40, 50, 60 tahun. Tetap dikasih makan sama Allah 40, 50, 60 tahun. Bahkan diizinkan sama Allah menyaksikan anak kita nikah. Bahkan diizinkan sama Allah untuk kita gendong cucu. Masih sanggupkah kita bilang Allah ngecewakan kita? Masih sanggupkah kita bilang kalau Allah tuh nggak sayang sama kita? Agak aneh kita. Iya kan Bu? Allah tuh lagi nyelamatin kita. Allah tuh lagi nyelamatin kita. Bahkan, tapi berat Ustadz, berat hari ini. Benar ya Ustadz, berat banget. Lelah Ustadz, aduh. Aduh krisis nih, ekonomi sulit Ustadz. Berat rasanya Ustadz. Nah, saya tutup dengan surat Yunus. Jangan-jangan memang Allah sengaja kita biar kondisi berat. Kenapa? Karena pada saat kondisi beratlah kita betah lama-lama berdoa. Kita betah lama-lama sujud. Kita betah lama-lama sholat. Allah tuh lagi kangen sama kita. Allah tuh lagi kangen sama kita. Bisa-bisa Ustadz aja. Tuh surat Yunus ayat 12. Coba buka. Surat Yunus ayat 12. Semua tadi Al-Quran dan ayatnya dicatat ya Bu, Pak. Nanti baca-baca lagi. Biar jadi obat buat kita. Karena Al-Quran itu sejatinya obat buat kita. Ini dia. Saya bacakan itunya aja, terjemahannya. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, atau kesusahan, atau kepedihan, atau kelelahan, apapun lah, kepayahan, apapun itu. Maka apa yang dia lakukan? Dia berdoa, da'ana. Dia berdoa.
da'ana li jambihi. Dia berdoa kepada kami. Pada saat kapan? Dalam kondisi dia berbaring, dia berdoa sama kami. Au qa'idan, atau dia lagi duduk, dia juga berdoa sama kami. Au qa'iman, atau lagi berdiri, dia juga berdoa sama kami. Lihat Pak Bu, kita tuh kapan kemudian kita sangat-sangat ingat sama Allah tuh? Pada saat kesusahan. Lagi kita tiduran, ingat ya Allah. Lagi duduk, ya Allah. Lagi diri, ya Allah. Nah itu yang Allah pengen tuh. Jangan-jangan Allah tuh lagi kangen sama kita, lagi nyelamatin kita biar kita tuh ingat lagi sama Dia. Karena nauzubillah, karena kebanyakan, dan saya yakin tidak ada satupun di antara kita itu orang-orang lain di luaran sana. Siapa itu? Kebanyakan dari mereka. Tetapi kata Allah, setelah kami hilangkan itu semua, setelah kami bereskan kesusahannya, kan tadi dia doa terus tuh, berbaring dia berdoa, duduk dia berdoa, berdiri dia berdoa. Maka setelah dibereskan kata Allah, dia kembali ke jalan yang sesat. Dia kembali menghilang, dia kembali menjauh dari Allah. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami, kata Allah. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Gitu. Nah, coba close share screen-nya. Jadi, Bapak Ibu semuanya, hari ini pelik kita rasa itu Allah lagi manggil. Lelah kita rasa Allah lagi manggil. Biar azan yang kita dengar tuh merdu. Ya kan? Maka kalaulah galau kita gara-gara itu, gelisah kita gara-gara itu, was-was kita gara-gara itu, khawatir kita gara-gara itu, gara-gara kondisi hari ini, khawatir hari esok, khawatir apalah segala macam, maka mari kita buka tadi pesan-pesan Allah itu dari Al-Quran tadi yang sudah kita bacakan. Dan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah kemudian dengan kalau kita gelisah apa obatnya? Zikrullah, ingatlah kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kalau kita gelisah, nggak ketulungan gelisahnya, ingat ke Allah. Jadikanlah sholat kita itu sebagai, niatkan pergi sholat itu sebagai apa? Sebagai untuk curhat Pak Bu. Mulai dari hari ini, kalau Bapak Ibu, Bapak-Bapak yang ke masjid, Ibu yang menggelar sajadah di rumah, jangan niatkan hanya sekedar sholat. Niatkan mau curhat ke Allah. Niatkan mau curhat ke Allah. Lama-lama sujudnya, ngadu ke Allah. Ngadu ke Allah. Bukankah kemudian di panggilan sholat itu, hayya 'alal falah. Yuk menang yuk, kata Allah. Allah tuh tahu kita banyak masalah, makanya dipanggilnya hayya 'alal falah. Allah tuh tahu kalau kita lagi kalah, makanya dipanggil sama Allah, ayo menang yuk, menang yuk. Datang dulu, menang, biar menang. Allah tuh tahu kita lagi galau, makanya ayo menang, menang, menang. Allah tuh tahu kita lagi gelisah, makanya dipanggil sama Allah, ayo. Gitu. Makanya ketika sujud, lamain dikit. Baca doa. Baca doanya. Minta tolong, ngobrol sama Allah. Saya tuh kalau lagi sujud, setelah bacaan sholat di waktu sujud, itu saya tambahin Pak Bu. Ya Ghaffar, ighfirli. Ya Razak, urzukni. Ya Rahman, irhamni. Ya Hadi, ihdini. Sa'idni ya Rob, Sa'idni ya Rob, Sa'idni ya Rob, bantu aku ya Allah, bantu aku ya Allah. Barulah Allahu Akbar. Habis itu sujud lagi. Gitu lagi, ya Ghaffar, ighfirli, ya maha pengampun, ampuni aku. Ya Razak, yang maha punya rezeki, urzukni, kasih aku rezeki. Ya Hadi, ihdini, ya maha punya petunjuk, kasih aku petunjuk. Ya Rahman, irhamni. Dan selalu saya tutup, Sa'idni ya Rob, bantu aku ya Rob. Sa'idni ya Rob, bantu aku ya Tuhan. Baru Allahu Akbar, begitu. Jadi Bapak Ibu, mulai dari hari ini, jangan pernah pergi sholat hanya untuk pergi sholat. Niatkan. Bukankah hadis pertama di hadis Arba'in itu, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu itu berdasarkan niatnya. Jadi
Kalau kayak gitu, Bu, antusias ke masjid itu serius, demi Allah, antusias. Mau sholat itu antusias. Kenapa? Ya mau curhat, nama juga mau curhat. Mau curhat. Nggak sabar pengen sujud tuh, Pak, Bu. Kenapa? Ya orang pengen curhat masalahnya. Pengen curhat. Itulah kenapa enak banget sholat tahajud. Kenapa? Karena nggak ada orang yang nungguin kita, nungguin. Kalau sholat 5 waktu, apalagi kalau saya di pondok, saya jadi imam, kan kasihan jamaah nanti kalau saya lama-lama sujud. Tapi kan kalau di tahajud, siapa yang nunggu? Nggak ada yang nunggu. Ini waktu saya dengan Tuhanku. Selesai. Merataplah di sujud tuh. Ya Allah, berat ya Allah. Ya Allah, aku ini hamba-Mu ya Allah. Engkau kan maha kaya ya Allah. Dikit aja Allah teteskan kekayaan-Mu itu agar selesai masalahku. Cukup ya Allah. Rengeklah ke Allah tuh. Merengek ke Allah, Pak, Bu. Jangan ke bank. Jangan ke bank keliling apalagi. Hah. Jangan ke leasing merengek, jangan. Ya, merengek ke Allah. Dikasih sama Allah pasti. Dikasih sama Allah. Minimal Bapak Ibu, dikasih sama Allah tenang. Ketenangan. Demi Allah saya sampaikan. Coba dah. Tenang. Minimal ketenangan. Dan ketika ketenangan itu tiba Bapak Ibu, selesai dah. Apa yang berat tuh? Karena Bapak Ibu, saya tanya dah, banyak duitnya nggak tenang, milih mana? Banyak duit tapi nggak tenang, tenang, duitnya cukup. Milih mana? Pasti Ibu milihnya banyak duit dan tenang. Iya kan? Gitu. Dan daerah, emang begitu kita manusia tuh Pak Bu. Rasul bilang, udah punya dia satu lembah, minta lagi lembah kedua, penuh harta. Udah punya dua, selesai, enggak, minta lagi yang ketiga. Sampai kemudian Rasul bilang, tidak ada yang akan bisa mengenyangkan perut Bani Adam kecuali tanah, alias mati. Itu maksudnya Rasul. Memang begitu. Makanya hati-hati Pak Bu kita tuh, hati-hati. Itulah kenapa para sahabat tuh ketika udah dengar hadis dari Rasul dan ayat-ayat Al-Quran seperti ini, begitu mereka punya harta selalu udah kasih, kasih, takut mereka. Karena mereka tahu ada sifat dasar mereka sebagai manusia, tamak gitu. Itulah kenapa kemudian Rasulullah SAW ketika kemudian selesai sholat asar di suatu waktu, ingat bahwa masih ada 5 dirham di bawah bantalnya, langsung cabut ke kamarnya. Terburu-buru, kenapa? Takut sebelum mati 5 dirham itu belum tersedekahkan gitu. Kenapa? Karena ada sifat dasar kita manusia, tidak ada cukupnya, Bob. Maka beruntunglah kita hari ini ketika dipaksa sama Allah dengan kondisi dan situasi cukup. Mau makan ada cukup. Nggak berlebih emang cukup. Ya kan? Ada telur, ada nasi, ada sambal, ada. Emang nggak ada stick, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya kan? Mau kemana-mana, alhamdulillah ada, cukup dibikin Allah. Ada satu motor. Nggak gede emang, ya nggak apa-apa. Starternya udah mati, harus diengkol. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya kan? Alhamdulillah ada mobil. Tapi AC-nya mati, Ustaz. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya masih ingat, kalau bicara mobil, saya masih ingat. Anak saya yang nomor 3. Anak saya nomor 3 itu lahir, istri saya antar pakai pickup. Anak saya jemput juga dari rumah sakit pakai pickup. Pakai pickup pondok tuh waktu itu. Oh, ada AC segala macam kan. Nah, pas saya antar tuh, saya bilang ke istri saya, Bun, maaf ya. Karena waktu itu saya ada mobil, cuman karena situasi sama, lagi disuruh Allah nyungsep. Mobil dijual, pokoknya nggak ada lagi, tinggal itu pickup pondok kan. Cuman itu. Bun, maaf ya, pakai pickup ini ya antar, panas lagi. Mau ke rumah sakit nih, mau lahiran. Apa kata istri saya? Nggak apa-apa ya, yang penting sampai. Ya soalnya nggak ada AC-nya, Bun. Bagus malah.
biar bunda berkeringat. Saya hitung-hitung pemanasan mau lahiran. Ya Allah, indah banget kan? Indah banget kan kalau kita cukup gitu. Gitu loh. Cukup gitu. Nah, maka Bapak Ibu, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Maka biar kita senantiasa ingat sama Allah. Dekaplah teman-teman kita yang soleh dan soleha. Jangan lepaskan mereka, karena kita butuh lingkungan yang baik, kita butuh teman yang baik, kita butuh persaudaraan yang baik, kita butuh orang-orang yang baik yang senantiasa mengingatkan kita, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Karena bisa jadi setelah kajian ini, waktu kajian ini kita ya oke, Masya Allah, haru kita, tersentuh kita. Kenapa? Karena kita rame-rame. Ada 150-an orang lebih, 189. Tapi setelah bubar nanti Zoom itu kita sendiri lagi, maka perlu kita teman yang baik. Itulah kenapa para sahabat itu ketika mereka berjumpa dan sebelum berpisah, kebiasaan sahabat Rasulullah sebelum berpisah ketika berjumpa, mereka saling membacakan surat Al-Asr. Surat Al-Asr itu kebiasaan para sahabat sebelum pisah. Jadi ketika mereka nongkrong, udah beres nongkrong mau pulang ke rumah masing-masing, mereka akan saling membacakan surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baru mereka pisah. Karena saking pentingnya kita punya teman yang saling mengingatkan. Karena hitungan detik kadang-kadang, hitungan menit, hitungan jam kita bisa terpleset. Kita bisa galau lagi, kita bisa gelisah lagi, kita bisa was-was lagi. Nah, begitu Bapak. Itulah kenapa 5 waktu sholat itu. Karena kalau cuma subuh doang bisa kacau kita. Habis subuh ketemu lagi subuh, waduh, 24 jam dalam kegalauan. Nah, kalau ini kan enak. Habis ini galau, nanti zuhur akan ada panggilan. Hayya 'alal falah. Habis zuhur galau lagi, nggak apa-apa. 2 jam lagi akan ada lagi panggilan. Hayya 'alal falah, lagi asar. Habis asar galau lagi, tenang. Lebih kurang sejam 2 jam ada lagi panggilan. Maghrib, hayya 'alal falah. Ya kan? Habis makan malam galau lagi, mikirin hari esok, tenang. Ada panggilan terakhir, pengantar tidur. Tapi sholat dulu. Isya, hayya 'alal falah. Habis sisa kan jauh Ustaz ke subuh. Enggak, tenang, karena itu waktunya tidur. Karena kata Allah, wa ja'alna al-laila libasa. Kami ciptakan malam itu untuk tidur, istirahat. Gitu. Bangun-bangun, dibangunkan oleh hayya 'alal falah. Itulah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Nah, maka mulai dari hari ini, habis ini, mulai dari zuhur nanti, tunggulah azan itu Pak Bu. Ketika berkumandang azan tuh, pasang niat aku mau curhat. Kumpulkan semua curhatan Ibu. Kumpulkan semua unek-unek Bapak Ibu. Begitu Allahu Akbar, ke sujud, tumpahkan di situ. Ya Allah, gitu. Tapi jangan sampai telat kali nanti imam udah naik lagi masih sujud Ibu. Itu udah batal tuh salatnya. Ya kan? Nah. Makanya orang yang ngerti kaidah ini bahwa salat itu adalah momennya dengan Allah, dia akan sangat menghargai qobliyah, dia akan sangat mencintai ba'diyah. Karena di situ momen dia nggak ada hubungannya dengan orang lain, hanya dia dengan Allah. Qobla zuhur, ba'da zuhur, qobla asar, ba'da asar nggak ada, ya, ba'da maghrib, qobla isya, ba'da isya, qobla subuh, Masya Allah. Begitu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan paham betul saya, ya. Kalau Bapak Ibu tanya, emang Ustaz nggak lagi berat hidupnya? Aduh ya Allah. Nah, ya kan? Berat. Ya kan? Berat. Namanya juga hidup Bapak Ibu. Ya kan? Kalau kata Ustaz tadi Hidayat, ya namanya juga hidup capek. Kalau nggak mau capek, ya mati. Ya gitu kan kata Ustaz tadi Hidayat tuh. Ya namanya hidupnya capek kata. Nah tapi biar tenang dalam capeknya itu ya ingat Allah, udah selesai. Gitu. Berat Pak Bu, sama. Berat. Tapi saya yakin bahwa beratnya kondisi hari ini karena Allah lagi manggil kita. Karena Allah pengen melihat Beben sujudnya sambil nangis. Allah lagi menikmati rintihan Beben ketika angkat tangan. Ya Allah, gitu. Gitu. Ya. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Allah berikan ketenangan dalam hati kita. Allah hujamkan kemudian iman sebanyak-banyaknya dalam sanubari kita. Allah jaga kita istiqomah. Allah jaga kita kemudian dalam cahaya Islamnya senantiasa. Sampai kelak semua dari kita
berakhir dari muka bumi dalam kondisi husnul khawatimah. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah itu udah pasti datang dari saya Bapak Ibu. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Segemuk-gemuknya ikan, ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan, ada juga dagingnya. Ambil dagingnya, buang jauh-jauh tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Sampai jumpa nanti kita di slot otak berikutnya. Saya tutup dengan hamdal. Oh ya, maaf, sebelum saya tutup, baru ingat saya. Nanti dimarahin lagi sama Ananda. Bapak Ibu, kita masih ada program Gerakan Gizi Santri. Ya, saya rasa Bapak Ibu udah tahu semua program itu. Mari terus kita bersamai. Insya Allah bulan ini kita mau melengkapkan lagi pondok-pondok. Jadi memang pondok-pondok GGS itu saya evaluasi Bapak Ibu. Ya, saya evaluasi. Jadi pondok-pondok GGS yang pengurusnya, pengasuhnya, komitmennya kurang, dan seterusnya, itu saya ganti dengan pondok-pondok yang lain. Karena kita pengen ketika kita beramal, kita bisa maksimal. Kita puas beramal itu. Makanya insya Allah semua pondok-pondok GGS, kita lagi targetkan 20 lagi, 20 pondok begitu. Itu semuanya adalah pondok-pondok yang bisa kita pertanggungjawabkan kredibilitasnya, komitmen guru-gurunya, pengasuhnya, ustadznya, kiainya, sehingga kemudian amal dari Bapak Ibu semua, sedekah infak sedekah gerakan gizi santri dari Bapak Ibu semua itu bisa disalurkan seoptimal mungkin, sebaik-baik mungkin, sehingga kita puas dalam beramal, sehingga kita kemudian puas dalam memberikan kontribusi kepada anak-anak generasi kita, anak-anak santri yatim dan penghafal Quran yang ada di pondok-pondok. Alhamdulillah hari ini sekitar 20-an pondok target kita kita genapkan lagi 1000-an lebih santri yatimnya, dan ini adalah sebuah amalan yang cerdas menurut saya. Kenapa? Karena ya Bapak Ibu kebayang ketika mereka minum atau makan daging yang kita belikan untuk mereka makan, sarden yang kita belikan ke mereka itu berubah menjadi darah, itu berubah menjadi energi, berubah menjadi daging. Itu akan kekal abadi buat Bapak Ibu semua, sebagai amal jariah buat Bapak Ibu semua, ya. Dan ketika mereka kemudian menghafal Quran, ya luar biasanya ketika anak-anak santri menghafal Quran itu mereka tidak kebayang nggak sih, Al-Quran itu dibaca, satu hurufnya diganjar 10 kebaikan. Alif Lam Mim bukanlah satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan Bapak Ibu kalau pernah lihat atau pernah dengar anak-anak penghafal Quran itu menghafal, itu mereka ngulang-ngulang, betul nggak? Mereka ngulang-ngulang, misalkan dzalikal kitabul la raiba fi dzalikal kitabul la raiba fi dzalikal kitab, gitu mereka ngulang-ngulang sampai lancar. Kebayang nggak berapa kebaikan tuh untuk kita, ya kan? Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, dzalika la raiba, begitu tuh, coba deh. Kalau kita dengar anak-anak itu murojaah mereka sambil buka lagi Qur'annya, tutup lagi, lihat lagi begini, itu diulang-ulang, dan berapa kebaikan kemudian yang terkonversi menjadi amal kebaikan untuk kita, dan itu juga menjadi ketenangan buat kita gitu. Makanya Bapak Ibu ketika transfer untuk GGS, niatkan juga innamal a'malu binniyat. Ya Allah, aku transfer 50.000 untuk gerakan gizi santri. Ya Allah, jadikanlah ini asbab tenang aku menjalani hari-hariku ya Allah. Gitu Bapak, gitu ya. Akan pernah di silat otak waktu itu saya sampaikan wasilah 3 orang itu loh. Mereka berwasilah dengan amal soleh mereka, akhirnya mereka selamat dari mara bahaya. Nah, pernah kan? Nah, kalau belum pernah nanti di silat otak berikutnya ya. Kepanjangan kalau sekarang. Tapi intinya Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu mau transfer, jangan sekedar transfer. Pasang niat khusus, berwasilah namanya. Berwasilah dengan amal soleh kita kepada Allah gitu. Nah, gitulah kira-kira Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan diterima semua amal ibadah Bapak Ibu, diterima niatnya, ditempatkan di sisi Allah, di sisi terbaik, dan nanti itu menjadi bekal terbaik kita untuk meminang surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Recording stopped. wabarakatuh. Syukuran jazakallah khair kepada Ibu sudah menyampaikan materinya yang luar biasa pada saat kita pada pagi hari ini. Dan untuk pada hari ini Ibu dan Abang semuanya,